Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, Allah berikan kita rezeki untuk kembali hadir di majlis ini. Dan pembahasan kita kali ini, saya melihat pembahasan kita bulan yang lalu tentang memahami dinul Islam. InsyaAllah kita lanjutkan besok pada subuh. Dan mulai malam ini insyaAllah ta'ala kita walaupun belum masuk ke lembaran kitabnya, tapi kita sudah masuk kepada pendahuluan untuk mempelajari kitab yang sungguh sangat besar faedahnya, agung. Satu kitab yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la, "Law ruhila ila Sin li talabihi lakana qalila." Satu kitab yang digambarkan kebesarannya oleh Imam Abu Ya'la. Sekiranya pergi ke Cina sana untuk mendapatkan kitab yang mulia ini, lakana qalila, sedikit itu. Berapa habis ongkos itu? Banyak ya. Bukan ke Pekanbaru nak cari kitabnya, bukan ke Jakarta jemput beli kitabnya, bukan. Tapi cari kitab ni ke Cina. Tahu tak kita dulu, kitab para ulama di zaman mereka tak ada mesin fotokopi. Makanya ulama-ulama dahulu banyak yang jadi ulama kalau kerja di toko kitab atau tukang fotokopi alias menyalin kitab. Bagaimana ceritanya? Sebab mereka kalau ada yang nak butuh kitab, datang ke toko kitab, tolong kopikan saya kitab ni, alias disalin. Disalin tu dengan tangan, dengan khat yang indah, dijual. Berarti baca. Kalau tukang fotokopi sekarang gimana kira-kira? Miciang bet tua, ha? Lai tahu miciang, Pak. Tak nyolang betul. Bisa je. Maka wajar kalau dulu di antara tempat belajar di kalangan para tulabul ilm adalah toko kitab. Toko. Kira-kira kalau kini jaminan tak? 10 tahun kerja di toko kitab alim tak kira-kira? Rugi. Ya? Memang zaman ini susah. Makanya zaman laptop, zaman zaman serba gadget ini satu sisi memang memudahkan, tapi di sisi lain membuat kita semakin error. Itu masalahnya. Makanya Pak, tulisan Ustaz Abdul Hakim hafizallahu taala, dan saya pertama kali kenal dengan kitab beliau itu dulu adalah Al-Masail yang ketikan mesin tik. Itu tuh. Antum bayangkan itu. Jadi ketikan Al-Masail itu. Jadi ntar lupa. Ini kalau ngaji kitab tuh ya begini. Fawaidnya sana sini, sana sini. Sabar. Itu dia. Langsung tiba ada khatam kitab. Itu daurah. Daurah bisa khatamkan kitab tu, kasih taklik sedikit, sehari 2 hari khatam satu kitab, dapat syahadah alias sertifikat. Itu dia.
Terus nanti dibuat lagi program sertifikat yang dikasih-kasih gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwati fillah, jadi sehingga nampak kekokohan ilmu itu. Maka antum ketika daras ada, ya, maka buat catatan-catatan. Memang sebagian para penuntut masyayikh tidak membolehkan ditulis di sini. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan, tulislah. Tapi sediakan memang yang betul-betul siap untuk itu pula. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini besok Senin saya mulai ngajar surah Abi Daud di parkir sana. Itu catatan saya dulu belajar surah Abi Daud itu 8 tahun yang lalu, masih ada itu. Alhamdulillah. Dan sekarang ilmu yang saya sampaikan malam ini, antum tahu dulu saya catat dari rekaman. Dulu saya dengar kajian Ustazuna Abu Qatadah hafizallahu taala. Tadi saya murajaah lagi dalam mobil. Itu dia. Dulu saya catat itu. Baik. Kok sampai sini tadi? Salin kitab. Itulah harga kitab. Gambaran kitab yang akan kita pelajari bersama ini, mudarasah. Satu kitab yang sungguh sangat luar biasa. Siapa tadi? Al-Imam Abu Ya'la menggambarkan kalau pergi ke Cina sana, sedikitnya itu. Luar biasa. Maka besok kalau ngaji kitab ni, elok kita pakai kitab juga. Ini ada beliau bawa ni. Itu terjemahannya sebaliknya. Tadi kemarin saya ada di pustaka pondok ada itu. Saya cari-cari tadi enggak jumpa. Entah ada yang bawa entah gimana. Itu bagus itu. Aku sini dulu. Tadi saya nak cari kitab ini. Saya tunjukkan ini. Nah, ini. Usul. Ya, dia usul sunnah itu nanti ada yang Al-Imam Al-Humaidi juga. Cuman nanti yang Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beli yang seperti ini nanti, syarh usulis sunnah, ya. Usulis sunnah. Dia nama aslinya kitab ini Usulus Sunnah. Di bagian belakangnya ini ada matadnya. Ini terjemahan dan sedikit syarahnya. Silakan nanti ya. Bukan jual kitab kan? Bukan jual buku kan? Terserah antum lah, tapi jangan dalam masjid. Baik. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang apa-apa ada muqaddimah, pendahuluan. Sebelum kita malam ini saya tidak ambil tentang biografi Imam Ahmad. Ya. Dan sedikit saja. Imam Ahmad itu adalah ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau tegar dalam mempertahankan sunnah ini di saat yang lain pada goyang. Imam Ahmad tegar. Pertemuan akan datanglah. Ya. Tapi saya ingin ambil dulu dari judul kitab ini, Usulus Sunnah. Usul, apa makna usul? Usul apa? Pondasi, dasar-dasar, landasan, dan bisa bermakna pokok-pokok. Usulus Sunnah, makanya terjemahan di situ pokok-pokok apa? Tengok terjemahannya. Ada terjemahannya di situ? Pokok-pokok akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Prinsip-prinsip dasar. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah ingatkan di mana ungkapan yang besar dari para ulama kita, man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang tidak dapat dia usul,
di dalam sebuah permasalahan din atau permasalahan pelajaran, hurimal wusul, tidak akan sampai dia kepada tujuannya. Itulah pentingnya usul. Maka usul bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan, bagaikan akar untuk satu pohon. Makanya Syekhuna Abdul Razak ketika mensyarah Ushulus Salasah, beliau menyebutkan kata usul seperti itu. Kira-kira kalau pohon kayu itu tidak ada akarnya lagi, gimana kira-kira? Akalnya tak ada, gimana kira-kira? Tumbang dia, tumbang. Maka nanti orang-orang yang mengkaji usul atau program pengkajian usul disebutlah dengan taksilul ilmi atau taksil ilmi. Ini dia, taksilul ilmi. Dan yang paling penting sekarang, di antara hal yang penting adalah taksil manhaji, taksil aqdiyah, taksil ilmi ini. Pemantapan asas, pemantapan dasar, pemantapan pokok prinsip akidah dan manhaj ini. Dan ingat, Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala, apa ujung nama beliau apa? Syekh Muhammad Nasiruddin, apa ujung namanya? Itu dia. Baik. Beliau menyebutkan dalam At-Tauhid awalan ya du'at al-Islam, satu prinsip yang harus kita pegang di dalam belajar ini. Kata beliau, sekarang ini fitnah teramat sangat dahsyat. Sudah ada orang yang sudah menisbatkan diri kepada salafi juga. Salafi, bukan salapi, itu salah makhraj tu. Kalau salapi bahasa Minang, tidak dua lapi, itu artinya. Kalau salafi, fa makhrajnya kwa gigiati kwa, Betawi je bibi sebelah bawah, tu makhrajnya. Sanaya al-ulya, Betawi kwa dengan bibir yang sebelah, kata para ulama, syafah as-sufla, yang bibir sebelah bawah. Fi. Bau topik arti. Apa arti lucu itu? Kan bahasa Arab Melayunya. Pengikut generasi terdahulu di kalangan generasi salafun salih. Baik. Jadi kata Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala, orang sudah nisbatkan diri dia juga kepada salafi. Tetapi manakala datang Mu'tazilatul Judud, Mu'tazilah gaya baru di kalangan orang-orang berpemikiran entah kemana-mana dalam bahasa yang kadang berat didengarkan oleh orang-orang melenceng. Tapi demikianlah faktanya. Datang Jahmiyah dan firqah-firqah yang lain kepada seseorang yang sudah menisbatkan dirinya kepada salafi tadi. Berubahlah akidah dia, berubah keyakinannya. Dan yang menjadi catatan penting kita, Syekh Muhammad Nasiruddin menjelaskan apa sebabnya. Li'annahum lam yatalaqqau. Apa sebab mereka tidak bertalaqi aqidat as-sahihata min kulli jawanibiha. Akidah yang sahihah ini dari setiap sisi-sisinya, dari sisi-sisinya. La ilaha illallah. Itu tidak perlu talaqi. Apa arti talaqi?
belajar tauhid. Terus belajar, Pak. Kajian di siku berapa kali sepekan? Ya, sepekan tu berapa kali sepekan? Pekan pertama 2 kali. Masjid tu. Berapa kali sebulannya? 2 kali ompek 8-nya kan? Hari sebulan tu 30 hari. Tu apa cara ni? Duduk di depan TV tu, dengarkan MP3 nama. Dengarkan kajian-kajian itu. Masya Allah. Dulu Pak, saya sebelum sekarang dapat online dan alhamdulillah langsung ini, banyak belajar tuh MP3 lah. Barakallahu fikum. Tak bisa, saya download dulu kan di pekan baru saya pergi ke warnet. Berjam-jam saya letakkan flashdisk di sana. Saya download rekaman kajian Sayyidina Abu Hakim dan yang lainnya. Baik. Jadi Bapak, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu terus belajar kita. Apa sebab dia menyimpang tadi? Tidak bertalaki akidah as-sahiha min kulli jawanibiha, dari semua sisi-sisinya. Nyebab akidah itu banyak. Sebagian para ulama menyebutkan ada 9 poin besar tentang akidah. Baiklah. Untuk itulah perlu kita mengaji pakai kitab. Dah, cukup. Dan usul ikhwati fillah, barakallahu fikum, perbanyak ngaji usul akidah. Maka nanti ketika kita menisbatkan diri kita kepada Ahlus Sunnah, apa kitab akidah atau prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah yang sudah kita pegang? Apa? Itu kan. Sehingga kukuh keyakinan kita tuan, betul-betul mantap. Ini akidah ko harus mendalam. Iman tu disebut iman, betul-betul yakin. Makanya kata Syekh Abdul Razak, ya, kalau tidak yakin itu hanya ada 3 kemungkinan. Satu namanya raib, keraguan-raguan, kebimbangan, bimbang. 2 namanya syak, ragu-ragu. 3 namanya zon, duga-dugaan. Lun yakin dah. Yakin tu mana? Tu dia yang iman. Tasdikul jazim, keyakinan yang terhujam dalam di hati. Maka bagaimana cara mendapatkannya? Talaki. Terus belajar. Tapi belajar tu tidak pakai kitab tadi. Kalau tidak pakai kitab, dah berapa lama ngaji 10 tahun, tapi tidak dapat taksil, tidak dapat pengkajian asas, sehingga bingung, dan nanti akhirnya terjadi penyimpangan. Besok pagi saya akan bahas ini tentang syubhat, dan cara dia tidak hanya syubhat, ada nanti namanya iskal, ada syubhat, dan ada lagi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Besok pagi insyaAllah. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Usulus sunnah. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan tentang sunnah. Apa kata beliau? I'lam, ketahuilah, anna sunnata hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Sesungguhnya sunnah adalah al-Islam dan Islam adalah sunnah. Makanya Pak, ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz masa depan sunnah di Indonesia ni? Apa kira-kira jawaban Pak?
Ustadz, bagaimana menurut Ustadz masa depan sunnah di negara ini? Oh, cerah. Cerah. Bahkan Pak, kalau maulah para dai kita berjuang serius dan kita mau pula mendukungnya, saya yakin insya Allah setiap satu desa ada pondok sunnah sekian puluh tahun akan datang di negeri ini. Barakallahu fiikum. Dan kenapa pertanyaan itu ditanyakan kepada saya? Sebab saya sering dakwah ke pelosok. Jadi bagaimana menurut Ustaz masa depan sunnah itu? Dan apakah sunnah itu mudah diterima? Saya tidak sepakat dengan klaim yang mengatakan sunnah itu berat diterima, kecuali jika dipandang di sisi lain. Tapi pernyataan itu secara umum bisa merusak kita. Mungkin di sebagian tempat tidak. Apa sebab? Sehingga kadang dalam pikiran kita, yalah sunnah apa ya yang nimo. Kalau di sekolah lain tidak pernyataan itu? Sunnah apa ya yang nimo? Ya enggak? Ada enggak? Saya tak sepakat. Apa sebab? Sebab Al-Imam Al-Barbahari sudah menyebutkan, i'lam anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Ketahuilah sesungguhnya Islam, sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Berarti sunnah itu adalah al-Islam. Dan manusia kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan apa penjelasan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fitrah yang Allah telah tetapkan untuk mereka, dan itulah al-Islam. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Al-Islam berarti Islam sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana pula berat untuk diterima? Maka ada satu ungkapan yang lama terekam di pikiran saya kemarin waktu pertemuan asatizah dengan Ustaz Abdul Hakim di Dar As-Salafiyah Bangkinang. Kata beliau, cukuplah secara makna ya pengalaman saya ya dalam mendakwahkan, dan ya bagaimana pengalaman-pengalaman di tengah masyarakat. Saya tidak pernah mendapati sunnah ini ditolak oleh orang-orang yang masih lurus fitrahnya. Saya tidak pernah, kata Ustaz Hakim, mendapatkan dakwah salaf ini ditolak oleh orang-orang yang masih lurus fitrahnya, kecuali orang-orang yang sudah ada masalah. Itu dia. Alhamdulillah, saya semakin yakin dengan apa yang saya yakini itu. Sebab menurut saya dakwah sunnah, dakwah yang mudah diterima masyarakat. Cuman permasalahan yang ada, ahli sunnah atau orang-orang yang mengaji sunnah itu sendiri yang bikin-bikin masalah, atau yang memang belum dapat caranya. Padahal Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi sekalian alam. Kalau Imam Barbahari mengatakan sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah, dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam, berarti dakwah sunnah adalah dakwah yang memberikan rahmat dan mudah diterima oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Tulis sepakat waknya nah. Azan dulu ya. Tapi saya tutup dengan satu poin yang sikut. Bukti Pak, menurut saya, kalau dakwah selain bukan dakwah Ahlussunnah berat diterima, nyucikan masoji ini dakwah. Di masoji dakwahnya.
Beko dalam kehidupan tak ada dakwah lagi. Ya? Tapi coba tengok, kalau seutuhnya kita amalkan sunnah tu, di antara sunnah Nabi tahadu, tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan berkasih sayang. Makanya kalau berdakwah ke pedalaman-pedalaman, boleh. Kemarin saya dapat lagi ilmu dakwah ke pedalaman dari Ustaz Abdul Hakim. Saya dah buat tulisannya tapi belum saya share. Ya. Belum saya share. Judulnya kemarin, belajar dakwah pedalaman, strategi dakwah pedalaman dari Ustaz Abdul Hakim. Kata Ustaz Abdul Hakim, untuk dakwah pedalaman tu bawa uang banyak, kata beliau. Tuan. Banyak buat piti. Betul le. Asal panen sawit beliau Tuhan. Nanti tu bawa sana. Tahadu tahabbu, saling berbagi hadiah lah kalian, niscaya kalian saling berkasih sayang. Tapi kalau cik ngajak orang tokok-tokok pintu mau orang tua, mu saji waknya atau dibuat orang mu pai waknya 7 harinya. Ampun, saya nyebut 7 hari, Pak. Tu ya. Baik. Iku boleh ada di rumah orang tapi cuba antun boleh kumara. Tapi sayang dakwah sunnah hari ini timbul penyempitan maknanya. Makanya kata Ustaz Muhammad Wujud akan kadang kita tidak turun tanah, hanya dari meja ke meja, dari mimbar ke mimbar. Itu masalah awak. Azan lah dulu, nanti sambung lagi insya-Allah taala. Itu oh, jazakallah khairan. Iya. Aku kok lama masuk. Baik. Afwan, saya kalau menguraikan bahas kitab, saya tidak bisa fokus-fokus ke situ aja. Ya. Karena latar belakang saya membentuk. Latar belakang saya tahu kan? Itu. Kalau dulu ngerti ya. Kemana-mana cerita dunia ceritanya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi itulah Pak. Makanya sekarang usulus sunnah. Ini saya ingin menjelaskan makna sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah adalah al-Islam. Al-Islam. Makanya buang di pikiran kita dakwah sunnah, dakwah yang berat diterima. Tidak, saya tidak sepakat. Dan bifadlillah, sebab bimbingan guru-guru kita, setelah karunia Allah dan petunjuk Allah, saya coba dakwah ke pedalaman-pedalaman. Tak ada orang salafinya yang saya jumpai di sebagian tempat di pedalaman tu Pak. Tak ada kita yang ditolak. Tapi itu dia nak takut banyak buat piti. Kalau seperti itulah kita Pak, takliful qulub. Kemarin saya diskusi betul dengan Ustaz Abdul Hakim tentang bagaimana strategi dakwah pedalaman. Kata beliau sama saya, itu dah kerja saya dulu waktu masih kecilan tu waktu itu, katanya. Apa? Beliau kader orang bagaimana bisa dakwah di Papua sana. Jadi itu Pak sunnah. Ini makna sunnah secara umum. Ada makna sunnah secara khusus lagi. Ini dah selesai ya. Ngaji kitab, poin-poinnya ni kalau buat catatan tu jangan terlewatkan. Pentingnya ngaji kitab dah selesai. Talaki kitab akidah dah selesai. Usul maknanya dah selesai. Sunnah secara makna sunnah secara umum sudah saya sebutkan perkataannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Tapi ada makna secara khusus lagi. Tapi kita azan dulu. Azan dulu baru nanti setelah itu. Tafadhal, silakan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sunnah dalam pengertian fikih sama dengan mustahab. Tapi dalam pengertian ulama akidah,
Sunnah ini adalah prinsip dasar agama. Sunnah itu adalah usuluddin. Sehingga di antara para ulama menulis kitab Usulus Sunnah adalah prinsip-prinsip dalam akidah dan manhaj. Sehingga perkataan Sufyan, Usulus Sunnah, As-Sunnah Asyarah, Sunnah itu ada 10. Nah, ternyata prinsip keyakinan Ahlus Sunnah. Baik. Dan sekarang, sebelum menjelaskan tentang sunnah secara akidah dan masuk ke dalam kitab Usul Sunnah ini, ini yang ingin saya ambil dan ingin yang saya jelaskan apa yang saya sebut pada pertemuan sebelumnya tentang sebuah kaidah yang penting kita pahami dalam waktu yang ringkas ini. InsyaAllah saya coba meringkasnya. Qawaid muhimmah fi ittiba'is sunnah. Kaedah-kaedah penting di dalam memahami sunnah. Berarti ini kan kita belum masuk masalah akidahnya. Dan ada satu poin nanti tentang akidahnya. Bagaimana kaedah-kaedah penting di dalam mengikuti sunnah. Ini penting. Ta'rifus sunnah itu apa? Definisi sunnah itu apa? Secara bahasa mengikuti sunnah itu adalah al-iqtida' wa ta'assi. Mengikuti. Maka mengikuti ittiba'us sunnah maknanya adalah iqtida'un nabi. Al-iqtida' wa ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara. 1 fil i'tiqadat, 2 fil aqwal, 1 dalam keyakinan, 2 dalam aqwal perkataan, 3 fil af'al dalam perbuatan, 4 dalam fituruk dalam perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'rifus sunnah atau ta'rif ittiba'us sunnah ini bukan definisi sunnah tapi ta'rif ittiba'. Afwan. Maksud saya ta'rif ittiba', definisi mengikuti sunnah. Ya. Saya sudah masuk kepada ittiba'nya, bukan sunnah lagi. Karena sunnah ada mafhum, ya, ada maklum. Nah, kalau makna sunnah dalam ilmu hadis, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, ciptaan Nabi, itu. Sekarang makna ittiba' itu apa? Mengikuti sunnah. Apa makna mengikuti sunnah? Nah, ini yang harus kita pelajari. Waktu kita 7:30. Hah? Mana? Dah, tunggu dulu. Ini saya ringkas dulu. Di dalam masalah ibadah akidah, kita wajib mengikuti Nabi. Ini dah saya sampaikan pada poin yang lalu, tapi ingin saya ulang. Dan dilarang menyelisihi Nabi. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. 1, agama ini telah sempurna disampaikan Nabi. Sehingga ayat yang terakhir turun Al-Maidah, ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Saya tidak terjemahkan lagi. Alasan yang kedua, kenapa kita disuruh mengikuti Nabi? Karena Nabi adalah suri tauladan yang sempurna.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Saya tidak terjemahkan. Poin yang ketiga, kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang menyelisihi Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Ahzab di antaranya? Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah menjadikan dengan mengikuti Nabi mendapatkan fauzan 'azima, kemenangan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, apa? Dia akan mendapatkan neraka jahanam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam, maka sesungguhnya dia mendapatkan neraka jahanam. Jadi Allah menjadikan segala bentuk kemenangan dengan mengikuti Nabi dan segala bentuk malapetaka dengan menyelisih Nabi. Inilah minimal 3 alasan kenapa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak ayat lain yang menyebutkan tentang itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, ya, wa yata'adda hududahu, ya. Dan seterusnya ayat-ayat yang serupa yang menjelaskan tentang siapa yang menyelisihi Nabi maka dia akan mendapatkan azab. Baik. Ikhwati fillah, sekarang kalau kita sudah paham bagaimana kita mesti ikut Nabi dalam perkara agama, bukan perkara dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita ikuti dalam perkara dunia, terutama dalam hal benda-benda baru. Kuntum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa dunia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap dunia. Itu penting loh. Jadi jangan sampai tak sampai ke ujung tu uraiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa dunia, tapi Nabi mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap dunia. Baik. Dan poin yang mesti kita pelajari seharusnya, dan ini jadi PR antum dan saya, bagaimana ittiba'nya para sahabat kepada Nabi itu luar biasa. Bagaimana semangat para sahabat dalam berittiba' kepada Nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan, da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan buat kalian. Para sahabat memang mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan Nabi. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Cukup poin ini, baru kita masuk ke ittiba'us sunnah seharusnya tadi. Nah, sekarang apa pengertian mengikuti sunnah? Awak mengikuti sunnah ya, tapi tidak ngerti. Tak apa sunnah. Baik. Makanya definisi sunnah secara bahasa al-iqtida' wa ta'assi. Apa itu? Mengikuti. Dan secara istilah al-iqtida' wa ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadat wa fil aqwal wa fil af'al wa fit turuk, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara. 1, mengikuti Nabi di dalam keyakinannya. Atau ada keedah bekuru mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam i'tiqad, akidah. Contoh apa? Tunggu. Yang kedua, mengikuti Nabi dalam perkataan.
Dan yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Nabi 9 bini ustaz, apa ikut ilmunya roha? Tu tak perlu selosen. Ada kaedahnya masing-masing. Yang keempat, mengikuti Nabi dalam perkara yang disebut dengan at-turuk. At-turuk, perkara yang ditinggalkan Nabi. Taraka yatruku, perkara yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu kita belajari dalam waktu setengah jam seketek. Satu, kita selesai kompe ko tu suak-suak sambung. Tu kita boleh doa. Malam ko jua. Jadi fil i'tiqadat, bagaimana definisinya? Bagaimana qaidnya? An na'taqida bima taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Fatih, just lagi. Kita berkeyakinan, an-na'taqida, kita berkeyakinan berarti berakidah, bima i'taqadahu an-nabiy, seperti dengan apa yang Nabi yakini, ala wajhil ladzi i'taqadahu, sesuai dengan cara Nabi meyakini. Itu yang pertama. Tidak ada pak ahlul kiblat ini, orang yang masih lain menghadap kiblat jua salatnya, yang tidak meyakini adanya Allah. Tapi tidak semua ahlul kiblat dan umat Islam yang meyakini Allah sebagaimana Nabi meyakini Allah. Sehingga betapa banyak kita jumpai orang-orang yang mengingkari pertanyaan Aina Allah, di mana Allah? Saya masih ingat betul pak, awal-awal dulu ngaji tu Ustaz Abdul Hakim tu menceritakan beliau pernah di Masjidil Haram mendengarkan Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dengan mikrofonnya bertanya kepada jemaah, Aina Allah? Jemaah menjawab, Fis sama. Kata Ustaz Abdul Hakim, bergetar dan berdiri bulu roma kita. Tapi betapa banyak orang-orang mengingkari pertanyaan ini. Berarti dia meyakini Allah, namun bukan ala wajhil ladzi i'taqadahu, tidak seperti cara Nabi meyakininya. Saya buatkan contoh rukun iman yang 6 nih Pak. Itu Allah, rukun iman yang pertama Allah. Ada lagi orang yang meyakini seperti yang saya sebut pada pertemuan yang lalu, Allah tu katanya apa, angin, atau yang nampak di dia waktu Allah, tapi katanya yakin je sama Allah. Kan terbeda aja arwah. Baik. Yang ada lagi beriman dengan malaikat. Berarti kan keyakinan tentang malaikat. Seperti apa Nabi meyakini? Dulu Pak, dulu kaji kami. Kalau muda-muda kini nak tentu era Pak. Nak tua lah tentu dia. Cik tobat ubek kita nya. Malaikat Jibril di depan awak, Jibril di kanan, Jibril di kanan, Mikail di kiri, Israfil di belakang. Kalau nakkan bercokak ni nak bunuh orang Allah, tak Israel di depannya ni. Ni nyon kan mencabut ni. Pakai bahasa Arab lah ya. Akhastu sam'a wal basara wa apa ni? Jibril fi yamini, Mikail fi yasari, Israfil fi khalfi, Israil fi amami. Kan ikut pakai bahasa yakin lah. Bekku kalau buka lapangan silik awak, ni kalau kami dulu di pondok dia aja silik rumah tu di sudut dan lompek tu ada penjaga tu Siko Abu Bakar, Siko Umar, Siko Uthman, Siko Ali, Siko Jibril, ndaklah Jibrail. Okey, kolah. Siko Mikail. Tapi nama itu tu iyonya tu. Cuman cara bahwa malaikat tu di sini tu tak bisa. Dulu baca kitab Al-Masail sama Hakim temonong ambo.
Sedangkan Nabi Muhammad saja lama Jibril tak turun Pak. Nabi Muhammad tanya kat Jibril, apa nak datang-datang anginnya bahasa awak? Tak bisa Muhammad ni ya. Allah Ta'ala yang nyuruh. Kalau Rasulullah Ta'ala baru turun, Nabi Muhammad ni tak bisa dia nyuruh Jibril kau dok turun kinyo tarogaknya Rindu Nabi Muhammad. Aku tak apa punya awak aja Jibril di kanan Mikail, kiri Israfil, belakang Israel depan. Itu contoh Pak, ya. Jadi Nabi tidak meyakini malaikat seperti itu. Adalah lecek lain, ilmu khadam namanya. Ditulis ayat-ayat Quran tu, setiap ayat Quran ada, setiap hurufnya ada malaikat yang menjaga. Maka semakin banyak kita tulis ayat Quran di dinding rumah kita, maka semakin banyak malaikat yang menjaga di rumah kita, walaupun tak ngaji-ngaji Wak. Ada tak Nabi meyakini? Aina dalilu? Hatu burhanakum. Datangkan dalilmu. In kuntum sadiqin. Agama ini agama berdasarkan dalil. Makanya setiap masail wajib ada dalilnya. Man farqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dia lu ya. Lah. La elok lu dia. Baik. Malaikat Pak, tu contoh. Al-Quran lagi. Kita juga harus tahu bagaimana Al-Quran Nabi meyakininya. Tu. Dulu ambo punya Quran apa so nama? Quran Istanbul. Keniku lah. Quran Istanbul merah kotak roketeknya itu untuk ajimat. Ditengok tuan tak ada isi, jibat-jibat isi dalamnya. Apa nama tu mujarobat isi dalam tu. Tapi nama Quran Istanbul. Yakin elok lah yang godang tu leh. La ilaha illallah. Baik. Itu contoh Pak. Ada lagi? Ada. Meyakini, seperti misalkan saya pernah jumpa orang tidak meyakini bahwa bumi ini akan kiamat. Itu seingat saya jumpa orang itu sekitar tahun 2005. Buya Godangnya datang, saya datang ke suraunya, saya dapat info dari kepala desanya, saya datang ke suraunya. Saya tanya, ternyata Buya itu menyampaikan, kata dia, kalau akan kiamat dari dulu lah kiamat nanya. Sejak Nabi Adam sampai si kondak di kiamat nanya. Dan kata dia, yang kiamat itu bukan bumi ini, tapi yang kiamat itu dunia dia kiamat. Maka mati dia yakini, tapi orang yang mati itu dunia caturnya hancur. Jadi dia tafsirkan bahwa yang hancur itu bagaikan berterbangan itu orang yang akan mati itu katanya. Dunia caturnya hancur, dunia perempuannya hancur, dunia mabuknya hancur. Tapi kalau bumi kau tidak mungkin Allah Ta'ala ciptakan akan hancurkan pula bumi katanya. Itu namanya meyakini sebuah keyakinan tidak ada wujudil ladzi ya'taqadu, tidak di atas Nabi, cara Nabi meyakini. Selesai. Kita cukupkan poin yang pertama. Yang kedua, mengikuti Nabi SAW dalam perkataan. Maka dalam hal ini ada dua bagian besar. Satu, yang menjadi konsekuensi dari ucapan Nabi. Konsekuensi ucapan Nabi, madlulnya ucapan Nabi, wa ma ja'at minal ma'ani, dan apa yang menjadi kandungan makna ucapan Nabi. Tadi dua poin besar. Yang pertama, konsekuensi ucapan Nabi. Poin yang menjadi konsekuensi ucapan Nabi ini ada pula tiga macam. Satu, kalau itu perintah, wajib imtisal, wajib dijunjung tinggi. Tak perlu saya uraikan. Tak pahamnya kan? Kalau itu larangan, an-nahyu, maka wajib ijtinab. Apa itu? Menjauhinya. Wa ma
atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disuruh Rasul maka kamu kerjakan, dan apa yang dilarang Rasul maka kamu tinggalkan. Tinggal satu lagi, kalau itu khabar basau kabar, maka wajib tasdiq, membenarkan ucapan Nabi. Nah, itu poin apa namanya? Konsekuensi ucapan Nabi. Ada 3 poin. Yang kedua, mengikuti dan mengamalkan lafaz zikir dan doa-doa yang diucapkan dan diajarkan Nabi. Mengikuti atau mengamalkan ucapan berupa lafaz zikir dan doa-doa dari Nabi. Kalau itu doa dalam amalan wajib, wajib pula diamalkan, tak boleh diganti. Tapi kalau itu amalan sunnah atau doa-doa yang biasa diucapkan Nabi, utamakan untuk mengamalkan doa yang datang dari Nabi. Fa inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa, ya Allah, misalkan awak berdoa, ya Allah, nah kan kau doa, agilah banyak rezeki bulan kau, ya Allah, dapat piti 6 juta jadilah. Tiba-tiba kebutuhan 9 juta. Pun yang paling urutnya orang. Maka doa yang paling bagus, itu penjelasan Syekh Abdul Razak. Maka Syekh Abdul Razak punya satu buku yang sangat indah, Fiqhul Ada'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir Abolida tu. Bagaimana doa-doa tu, atau Hisnul Muslim tu, beli. Doa Nabi tu luar biasa, jawami'ul kalim, ucapannya singkat padat. Tapi tidak hafal Ustaz, pakai je doa sapu jagat dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami beri kami kebahagiaan dunia akhirat. Lah selesai rumah tu tiap petang apa? Kurang nama doa aku Sapu jagat dunia, sapu dia jagat akhirat pun sapu dia. Baik, pakai doa Nabi. Nabi mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu contohnya. Atau doa-doa Allahumma kfini bihalalika dan seterusnya. Jadi pakai doa yang diajarkan Nabi. Dan Allah tahu yang terbaik buat untuk kita. Kadang-kadang seperti konsekuensi doa kita tu bahaya. Ya Allah, beri saya lah rezeki untuk cukup makan setiap hari itu, ya Allah. Itu ada ceritanya dulu. Orang-orang zaman dahulu pernah kejadian. Itu diceritakan oleh para ahli ilmu. Akhirnya memang Allah Ta'ala hantarkan dia masuk dalam penjara. Begitu masuk dalam penjara, dia mendapatkan rizki setiap hari. Dia dapat beribadah dan dapat makanan roti cukup untuk sehari itu. Konsekuensi dari doa. Jadi doa itu sebaik-baik doa diajarkan Nabi. Kita tak tahu. Dah cukup. I'tiqad, akwal, perkataan. Sekarang fil af'al, dalam perbuatan. Dalam perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pula 3 bagian. Tak sodoku ju Nabi lah. Kata ikut. Satu yang menjadi perbuatan jibiliyahnya Nabi, perbuatan pekerjaan-pekerjaan sebagai manusiawi. Itu perbuatan yang manusiawi. Apa kira-kira? Makan, minum, tidur. Apa lagi? Perbuatan yang manusiawi. Nikah, jalan, pakai baju.
Maka perbuatan itu disebut jibiliyah namanya, sunnah jibiliyah. Perbuatan kemanusiaan Nabi. Kita ikutikah semuanya? Bapak kira-kira. Maka dalam hal ini ada dua pula. Kalau memang itu disyariatkan, lihat syariatnya, wajib atau sunnah. Jika wajib, wajib diikuti. Jika sunnah, maka sunnah pula untuk diikuti. Sunat mustahab pula, perbuatan jibiliyah. Berarti dua, yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Maka disinilah kadang banyak orang yang tertipu. Katanya jenggot itu kan perbuatan kemanusiaan Nabi. Masa kita ikuti? Orang Arab tu bagus, tumbuh jangguinya. Iyalah pulauan dak orang Indonesia kah? Itu ndak perlu kita ikuti. Itu syubhat nama tu. Tu apa cara? Kira bagaimana? Bagaimana menjawab syubhat ni? Ini kan jenggot ni perbuatan jibiliyah Nabi katanya, perbuatan kemanusiaan. Tu apa pakai janggut lu buat payah-payah ya. Kojo pun payah dia melamar kojo di PT-PT ko nyinyo. Apalagi kalau pergi kojo ke perusahaan-perusahaan minyak. Tu ada. Apa gimana jawabnya, Pak? Sekarang gini aja. Banyak rambut yang tumbuh di badan kita, tapi kenapa ada rambut yang tidak ada diperintahkan untuk membiar dan merawatkannya, tapi ada rambut yang disuruh kita untuk meliharanya. Wafirul liha, peliharalah jenggot. Jadi yang disuruh Nabi tentang jenggot itu dipelihara, tapi yang disuruh Nabi ada lagi. Misalkan afwan, bulu ketiak disuruh Nabi bukan dipelihara. Peliharalah bulu ketiakmu. Tu hayo ko juru Tapi disunahkan untuk mencabutnya, sunanul fitrah. Tu bedanya. Dah pahamnya kan? Saya tidak lanjutkan panjang lebar, waktu singkat. Tapi jelas insya-Allah. Itu sunnah jibiliyah. Berarti sunnah jibiliyah itu, ingat, perbuatan Nabi ada 3 bagian. 1 sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu 2 bagian. 1 disyariatkan, 2 tidak disyariatkan. Yang disyariatkan pula ada bagiannya, ada yang wajib, ada yang mustahab. Sekarang masuk kita kepada poin yang kedua dari jibiliyah ini. Dari perbuatan ini. Afwan, ini saya perlu tambahkan dulu. Kata para ulama, di antara sunnah jibiliyah itu adalah sorban. Jadi sorban itu memang pakaian orang Arab itu dulu pakai sorban. Sehingga saya dengarkan di antara uraian masyayikh kita bahwa mereka dulu pakai sorban, jalan di padang pasir. Begitu mungkin musim dingin kan besar-besar sorbannya, bisa jadi selimut, bisa jadi palas untuk tempat tidur, itu pakai sorban. Sebab kata para muhakkikin, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan dianjurkannya pakai sorban tidak ada. Tapi yang menjelaskan Nabi pakai sorban ada. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan, Pak? Termasuk juga jubah. Berarti bukan baju batik boleh, Ustaz boleh ya? Tapi kata para ulama, ini tambahan nih tentang sunnah jibiliyah ini, penting juga ini. Kalau saya sayang kat Nabi, saya cinta sama Nabi. Nabi dulu pakai sorban, saya nak pakai sorban pula. Dulu Nabi pakai jubah, saya nak pakai jubah pula. Seperti Abdullah bin Umar, kadang dia jalan lewat agak ke tengah sikit. Orang tanya, kenapa kamu jalan lewat tengah dulu? Nabi kalau jalan lewat sini, Nabi lewat di tengah. Kadang dia agak merunduk. Orang tanya, kenapa dulu Nabi kalau jalan sini dekat dahan kayu ni ya, Nabi agak merunduk. Abdullah bin Umar sayang kat Nabi, apapun yang dibuat Nabi dia nak buat lagi. Karena sayangnya pada Nabi itu kita dapat pahala. Itu tu. Bukan karena zat sorban dan jubahnya. Bisa dibedakan, Pak? Karena sayangnya pada Nabi itu.
Itu. Itu. Ini kalau kena sayangnya tuh. Dan kadang kalau lah sayang kan, kata Ustaz Muhammad Wujud, saya pakai jubah ni memang dah sampai pada tahap cinta pada beliau, kata beliau. Kalau niatnya cinta pada Nabi, dapat pahala kerana cintanya tu, bukan kerana jubahnya. Beda sama jenggot ni. Ada perintah khusus. Dan kita kalau sudah cinta kepada sesuatu, kita akan selalu mengikutinya. Makanya dahulu ada namanya Majnun Laila, orang yang tergila-gila sama wanita yang bernama Laila. Sehingga dia sebutkan begini, amurru ala diyari Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara, mal jidaru syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Saya lewat di taman kotanya si Laila, atau di tempat di kampung-kampungnya Laila. Saya cium tembok-tembok yang ada di taman di kota itu. Bukanlah kerana tembok itu yang menggairahkan hatiku, tapi kerana tembok itu berada di tempat tinggalnya si Laila. Jodoh itu kan kalau lah sayang lupa kan, di tembok-tembok lah diciumnya. Bayangkan tuan, Pak terlampau cinta sama orang rumah dulu, datang ke kampungnya dicium-cium kayu-kayu di kampung tu lain. Tu kan kalau lah cinta. Makanya Majnun Laila isau keluarga aku yang terlampau cinta angka Laila nya, pailah naik haji nya, umrah tak naik haji. Sampai di depan Kaabah baru doanya, ya Allah tambahilah cinta ke Laila nya. Itu kalau lah cinta tu Pak. Jadi kalau ada orang yang kena cintanya kepada Nabi dan dia pakai seperti yang Nabi pakai, dapat pahala. Sudah apa tu? Jibilian. Dan perbuatan Nabi itu ada. Yang kedua, yang menjadi khususiyahnya Nabi, kekhususan Nabi. Seperti apa tu? Menjadi kekhususan Nabi. Nabi dibolehkan nikah lebih dari 4. Kalau beliau langsung gompek bulianya. Kan ya? Jadi itu perkhusus buat Nabi. Atau apa lagi perbuatan yang khusus buat Nabi itu? Nabi wajib salat malam. Kalau kita sunnah muakkadah. Dan yang lain-lain ya. Yang ketiga, perbuatan jibiliyah selesai, khususiyah selesai. Yang disebut dengan ta'abbudiyah atau ta'abbudi, perbuatan yang menjadi ibadah. Perbuatan yang menjadi ibadah. Seperti apa Pak contohnya? Tidur miring ke sebelah ala syikil aiman, arah kanan. Itu mano-mano itu yang diterangkan di dalam fikih sunnah atau hadis-hadis. Cukup. Keyakinan sudah, i'tiqad sudah. Apa lagi? Perkataan sudah, perbuatan sudah. Satu lagi dalam perkara yang ditinggalkan Nabi. Memang tidak selesai. Besok saya sempurnakan lagi insyaAllah pertemuan selanjutnya. Tapi saya ringkas dulu. Perkara yang ditinggalkan Nabi itu ada 3 bentuk pula. Satu, ditinggalkan Nabi perkara itu ada penghalang di zamannya. Seperti Nabi ingin merubah model arah bentuk Ka'bah, arah pintu Ka'bah. Nabi terhalang. Kenapa? Karena Nabi khawatir nanti para sahabat dan kaum muslimin berubah pula masih keyakinannya, masih baru. Maka setelah itu dirubah, boleh. Itu kan harus dalam penelitian para ulama, tatabbu' wal istighraq, bagaimana diteliti betul dulu. Makanya nanti untuk menyempurnakan ini ada namanya ilmu usulul bidah.
Kaedah-kaedah penting di dalam memahami bid'ah. Makanya kata Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah taala, untuk perkara memahami tentang ini bid'ah atau tidak, di antara ilmunya juga pentingnya menguasai sejarah. Baik, itu baru yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada bendanya di zaman Nabi. Mikrofon le do nak zaman Nabi. Kuat live kajian pakai internet kini kuat. Karena ada zaman Nabi. Boleh nak kita buat? Terhalang Nabi. Makanya ada perbuatan yang pertama dan yang keduanya boleh kita buat. Kan pertama ada penghalangnya. Yang kedua, penghalangnya itu diantaranya apa lagi? Ya, yang kedua tidak ada bendanya di zaman Nabi itu. Dakwah lewat laptop, menulis pakai laptop, pakai kertas seperti ini sekarang, dulu kan pakai kulit, ya. Boleh kita buat. Di sinilah letaknya kuntum a'lamu bi umurid dunyakum. Kami lebih tahu tentang urusan duniamu. Makanya ada as-salah dan mu'asarah. Pokok prinsip dasar dan mana yang perkembangan zamannya. Yang ketiga, di antara perkara yang ditinggalkan Nabi adalah ada bendanya di zaman Nabi, tidak ada penghalangnya untuk mengerjakannya, tapi Nabi tetap tinggalkan, maka menjadi syariat pula bagi kita untuk meninggalkannya. Seperti apa? Adzan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu. Makanya perlu ditatanyakan. Jadi mengikuti sunnah, mengikuti Nabi itu pada perkara itu. Nabi tinggalkan. Padahal di zaman beliau tidak ada penghalang. Ada bendanya. Azan ada tidak zaman Nabi? Ada? Ada tidak penghalangnya untuk azan? Tidak ada. Memanggil orang, tapi Nabi tetap tinggalkan, menjadi syariat pula untuk kita tinggalkan. Sebenarnya tadi ada lagi poin perbuatan Nabi itu, ya, itu perlu diuraikan juga lagi. Cuman karena keterbatasan waktu, insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita dapat tambahkan sedikit lagi, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Lah cukup? Lah jam 8? Lanjut atau cukup? Cukup ya? Cukup dulu. Nya kalau la tomolong, tu lah harus startnya ya. Tapi soalnya bui. Tapi kalau lanjut lalu startnya, tu ya. Cukup sekian ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.